Selamat sore teman-teman Nusa Bird Farm dimanapun berada, teman-teman pecinta burung labet dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan bahas dengan bertemakan yaitu produk lancar tanpa kangkung dan jagung. Jadi rata-rata ternakan breedingan burung labet di tempat saya, di tempat Nusa Bird Farm, itu tidak menggunakan kangkung maupun jagung. Terus pakannya apa saja sih biar produk tetap lancar walaupun tanpa kangkung dan jagung? Untuk makanannya itu ada beberapa campuran ya. Kita itu beberapa diantaranya akan saya coba tunjukkan. Yang pertama yaitu millet putih. Nah, ini millet putih. Ini millet putihnya mungkin yang kualitasnya lokal ya. Kalau yang bermerek Vita itu kan sekarang harganya selangit ya. Ini saya beli itu, kalau millet putih saya beli satu sak itu 210 ya, karena waktu itu kan yang merek yang impor kan mahal, harga selangit sampai 400-an ya. Saya beli yang lokal itu cuma harganya 210 satu saknya. Nah, ini bisa buat sampai berapa bulan, sampai lama. Terus itu gabah mungkin ada yang gunain gabah kecil atau gabah yang dari India itu. Kalau saya gunainnya gabah lokal ya, gabah hasil dari pribumi panen. Jadi yang besar panjang saya gunain. Terus ini biasanya saya menggunakan satu besek ini saya cuci, terus saya jemur sampai kering baru dipakai. Dalam penggunaan sesuai, antar ada takarannya ya dalam penggunaannya. Ini gabahnya tadi. Terus ada ini millet merah dicampur kenari seed ya, millet merah dicampur kenari seed ini. Nah, seperti ini kenari seed sama millet merah. Ini buat campurannya, menggunanya nggak terlalu banyak, cuma harus biar burung tetap sehat, tanpa nyilet maupun tidak mudah nyilet maupun tidak sakit yang lain. Jadi produk tetap lancar, dicampur ini juga. Terus untuk pengganti jagung dan kangkungnya itu biasanya kita tambahkan ini pur BR, kalau kita namanya BR 91. Ini BR, kalau saya carikan BR yang bagus atau lebih mahal biasanya. Kalau BR yang biasa itu harganya kalau di sini 8.000 kalau sekarang, 9.000. Kalau yang ini yang bagus itu harganya 9,5. Selisihnya 500 yang 1.000. Kenapa saya pilih yang BR91 atau yang lebih mahal ini? Karena kandungan jagungnya lebih banyak, jadi bagus buat lolohan pun juga bagus gitu sekalian. Jadi saya pilih yang ini. Biasanya terterannya untuk di karungnya itu yang biarnya usia dari 0 hari sampai berapa bulan gitu. Ini yang biasanya gitu ya. Kalau nggak bilang aja yang bagus gitu, yang lebih bagus ini gunanya. Terus untuk perbandingannya, kalau saya biasanya itu bebas ya takarannya ya. Maksudnya takarannya bisa menggunakan wadah yang besar ini, ataupun yang lebih kecil segini, ataupun yang lebih kecil segini, ibaratnya segini kecil itu nggak masalah. Mau yang besar kecil, yang penting takarannya sesuai. Jadi mau kalau semampunya burungnya sedikit pakai takaran yang kecil, tapi kalau banyak pakai yang lebih besar, atau yang lebih besar ini juga bisa kalau burungnya banyak. Yang sedang ya bisa, tergantung sesuai kebutuhan aja. Misalkan di tempat saya menggunakan yang ini ya, biasanya ini kandang yang ini standarnya kandang kotak, biasanya ada gini. Kalau beli baru ataupun di ini ada segini ya.
Eh, biasanya saya menyiapkan satu campuran ini buat seminggu, 7 hari karena biasanya saya nyampur tuh hari Minggu karena hari libur. Karena hari biasa biasanya saya kerja. Jadi saya bikin campurannya itu seminggu sekali. Jadi sekalian gitu, tinggal di hari-hari biasa tinggal ngasih makan aja, sama ganti minum sama ngeloloh. Kayak biasanya saya ini 7 ini ya. Jadi ini saya untuk takarannya gabahnya 7. Ini 7 segini. Terus ini millet putihnya 6. Jadi ini 6. Terus kalau yang ini apa? Campuran kenari sama millet merah ini kalau 6 dia sepertiga dari millet putih. Atau kalau saya gunain ininya 6 millet putihnya, saya ngambil ini 6 genggam untuk campurannya itu. Jadi kalau itu sedikit cuma buat campuran aja. Terus untuk per ayamnya perbandingannya ini separohnya dari gabah. Jadi semua gabah 7, ini berarti 3,5. Ya 3,5 atau lebih sedikit nggak apa-apa. Jadi semua ini 7, ini 6, ini 4 nggak apa-apa. 4 lebih sedikit ini untuk pur ayamnya. Oke, untuk penerapannya kita coba campurkan langsung aja untuk membersihkan waktu. Sebentar ya. Nah, ini campuran yang sebelumnya, sisa sebelumnya. Tetap saya pakai dicampur. Jadi ini sisa pemakaian sebelumnya. Saya kalau menuangkan pakai yang lebih kecil, ataupun pakai takaran segini juga bisa kalau burungnya nggak terlalu banyak, pakai ini segini. Tapi kalau ini aku pakai buat ngasih makan ke burungnya. Oke, pertama kita dari gabahnya ya. Gabahnya kita kasih 7 takaran, 7 takaran ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, gambar dulu ya 7. Habis itu
Ini yang sisa pakan yang lama dengan gabahnya ini diaduk dulu. Ya, jadinya segini. Ini baru campuran pakan sisa yang lama sama gabahnya ya. Kemudian ditambahkan millet putihnya. Kalau itu gabahnya 7 berarti 6 millet putihnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berat putihnya udah. Kita campurkan dulu ya, diadukkan dulu ya sebelum dicampur dengan campuran yang lain. Ini diaduk dulu. Nah, gini ntar diaduk lagi. Tadi sekarang ditambah itu campuran dari kenari seed sama millet merah. Itu sepertiga dari millet putih. Jadi kalau itu 6 bisa itu dua takar ini tadi. Kalau saya sih menggunakan genggaman. Jadi kalau itunya segini 6, kalau ya berarti kalau kenari seed sama millet merahnya 6 genggam gitu. Kalau itu sebenarnya buat pelengkap sih. Jadi harus tetap ada biar produknya tetap lancar dan sehat. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, ini campuran kenari seed sama millet merahnya. Ya, campuran kenari seed sama millet merahnya. Ini saya menggunakan 6 genggam.
Dicampur, diaduk dulu sebelum ditambahkan campuran yang lain. Campuran segini ya, kurang lebih segini ininya, jadinya gini. Ini yang terakhir, campuran yang terakhir yaitu BR yang bagus tadi yang 91 atau BR yang kandungan jagungnya lebih banyak. Jagungnya BR yang usia 0 sampai 0 hari, dari 0 hari gitu biasanya. Untuk ini perbandingannya, kalau tadi melihat putihnya 6, berarti ke 4,5 BR-nya, ataupun 4 juga nggak apa-apa. Jadi ininya 4. Ini pakan harian ya, campuran. Iya. Ini BR-nya 1, 2, 3. Kurang dikit campuran ini beli lagi. Ini 4 aja udah cukup ya, 4,5 atau 4 aja nggak apa-apa ya. Kita campur lagi. Nah, ntar juga diaduk-aduk lagi. Nah, sekali gini nih. Jadi campurannya jadi gini pakannya. Nah, segini. Jadinya seperti ini. Ini campurannya dari berapa bahan jadinya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ber-6 macam. Jadiin satu jadi kayak gini. Kenapa menggunakan banyak bahan? Karena setiap bahan itu, biji-bijian itu mengandung vitaminnya sendiri. Jadi biar burung lebih sehat, tidak mudah sakit, dan bisa produk lancar gitu. Kalau BR itu kenapa digunain? Untuk mengganti jagung dan kangkungnya gitu. Tambahan lagi, kalau sebentar. Ini pakan tambahan. Ini kan digunain untuk indukan sehari-harinya. Baik itu indukan, siapan, atau paut anakan, makannya ini. Jadi ini pakan yang reguler yang biasa ini udah dicampur ini. Yang digunain ini udah ada tambahan khusus untuk yang sedang atau sudah bertelur. Jadi untuk yang sudah
bertelur pertama nih atau sedang bertelur, dicek kok udah bertelur ya, dicatat aja tanggalnya, sama di tandanya dikasih yang BR tadi, pur ayam 91 atau BR 91 ini satu segini ya, satu wadah gini, itu per 3 hari sekali. Saya kan soalnya kalau ngasih makan itu agak banyak kan, dia 3 hari sekali untuk makan kalau sedang tidak produk atau tidak sedang ini. Jadi 3 kali sehari, 3 kali sehari baru ditambahkan sampai dia menetas. Kalau dia menetas ditambah lagi saat segini. Jadi kalau menetas dua, ada selain pakan tambahan tadi ada dua pakan khusus BR dua gini. Jadi kalau indukan ini udah jadi indukan atau meloloh, pakanannya ini tetap terus ditambah sehari ditambah segini dua tempatnya. Jadi kenapa begitu? Biar terjamin makannya. Karena meloloh kan butuh makanan banyak. Kalau makanannya kurang, takutnya indukannya nggak mau meloloh atau nggak nutrisinya kurang gitu. Kasihan anakannya lolohannya gitu. Jadi saya emang kalau sedang tidak meloloh itu cuma kayak gini aja, sama ini satu, itu pun 3 hari sekali gitu. Cuma kalau sedang meloloh ini saya tambahkan setiap harinya, ditambah ini pun dua kayak gini saya tambahkan setiap harinya gitu. Tempatnya cuma ditambahin gitu aja, tapi segini aja, patokannya dua gitu kalau sedang meloloh. Kayak gini bagus buat bertelur ataupun buat meloloh. Kalau bertelur satu, kalau meloloh dua. Kalau sedang tidak meloloh atau bertelur, ini aja makan sehariannya. Pas pemakaiannya tergantung, kalau kasih banyak mau dikasih setiap hari nggak apa-apa ini, ataupun mau 3 hari sekali, yang penting kasih agak banyak kan nggak apa-apa juga. Untuk yang sudah mau ambil panen seumpama anakan atau indilan sudah usianya 21 hari ataupun 2 minggu lebih mau dipanen, ininya khusus wadah BR-nya yang dua tadi diambil ya. Yang buat meloloh itu dua ini, kayak ini diambil semua. Jadi tinggal pakan hariannya kayak gini. Soalnya kenapa? Karena takutnya ini bikin terlalu besar gitu burungnya. Terlalu mungkin yang lemak, tapi alhamdulillah di kandang saya belum pernah yang lemak. Cuma ini dikurangin. Ntar kalau udah mulai bertelur lagi indukannya baru dikasih ini satu. Kalau sudah mulai menetas lagi dikasih dua. Nah, waktu panen dua-duanya ini BR-nya ini dicabut lagi gitu. Tinggal pakan ini. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Bila teman-teman pengen dibuatin video atau konten-konten lain yang sekiranya pengen diketahui, silakan komen di channel ini di Nusahabat Farm. Kalaupun kita ada bisa membuatin kontennya, kita akan coba buatin. Oh ya, untuk mendukung channel ini mohon dukungannya dengan like, subscribe, and bunyikan loncengnya biar dapat pemberitahuan yang update-nya, serta komen yang konten-konten yang ingin dibuatkan atau tentang kontennya sedang dibuat. Mungkin videonya dari Nusahabat Farm sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ternakan saudara-saudara teman-teman semua ikut lancar, produk lancar. Oh ya, keuntungan dengan sistem kering ini lebih tidak begitu bau karena dia tidak menggunakan kangkung atau jagung kan biasanya itu lebih bau. Keduanya tidak begitu repot ya, karena dulu saya pernah menggunakan jagung, indukannya terbiasa menggunakan jagung sampai usia 2 minggu anakan, terus habis itu langka jagungnya, jagung mudanya langka, dikasih kangkung aja sama kayak gini pakan harian dia nggak mau karena udah terbiasa aja. Dia nggak mau ngeloloh anaknya, jadi anaknya mati karena udah terbiasa pakai jagung. Setelah itu saya coba
alihkan dengan sistem kering ini, sistem kering tanpa kangkung dan jagung. Tapi ini tidak semua indukan bisa ya. Maksudnya dalam arti mungkin waktu beberapa saya peralihan pakan itu ada yang trouble, jadi mungkin netes tapi lolohnya nggak sampai mati atau gimana. Jadi waktu peralihan pertama-tama itu agak trouble, tapi sebagian trouble sebagian nggak, ada yang nggak juga, tapi lama kesini alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi kalau teman-teman pengen gunain metode ini kering ini ya monggo silakan, tapi kalau tetap menggunakannya kangkung jagung juga nggak masalah gitu, tergantung teman-teman pengen metode mana yang digunakan, karena setiap breeder peternak itu punya metode yang pengen digunakannya. Kalau saya sih karena juga saya kerja pengen metode yang lebih simpel tanpa kangkung dan jagung gitu, dan saya ini menyiapkan pakan ini harian ini satu kali dalam seminggu, biasanya hari Minggu itu bisa buat ini, hari Minggu bisa nyampe hari Minggu berikutnya baru nyampur lagi gitu. Mungkin sekian dulu dari saya tentang ulasan apa pakan. Jadi tentang ulasan pakan harian ini, jadi biar produk lancar tanpa kangkung dan jagung. Sekali lagi mengingatkan bagi teman-teman, mohon dukungannya dengan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya serta komen ya bila ada konten-konten yang ingin dibuatkan lainnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.